terlihat sebuah kelompok melakukan ilmu terlarang, mengucapkan mantra-mantra di sekitar tanda merah. Mata mereka berubah hitam dan jadi retak. Sang pemimpin membuka portal, mengubah gereja sehingga ruangan tampak berputar. Dr. Strange yang telah menguasai ilmu dari gurunya menyaksikan biksu wanita membuka dimensi cermin. Dalam dimensi ini, mereka berada di ruang yang sama namun terbalik, dan orang lain tidak bisa melihat mereka. Dimensi cermin digunakan saat bahaya, dan biksu wanita memberi contoh dengan menggerakkan ruangan di dalamnya. Suatu malam, Dr. Strange membaca buku penyihir agung, lalu mengambil dan mengalungkan sebuah batu. Mengikuti instruksi buku, ia menggerakkan tangannya, membuat kalung mengeluarkan cahaya hijau. Ia membuat lingkaran hijau, lalu menggerakkan apel sehingga apel itu habis. Ketika tangannya digerakkan ke arah lain, apel itu kembali utuh. Batu tersebut ternyata dapat mengatur waktu dan disimpan oleh penyihir agung. Karena penasaran, ia mengembalikan halaman hilang dari buku penyihir agung. Tiba-tiba dinding kaca muncul dan dua murid biksu wanita itu mencoba menghentikannya karena ternyata itu sangat berbahaya. Sebuah bel berbunyi dari kuil di London. Seorang penjaga diserang oleh mantan murid biksu yang kini jahat dan menghancurkan kuil-kuil. Pria ini terlempar ke pintu lain dan terkunci. Dr. Strange menemukan dirinya di negara berbeda, lalu kembali dan menemukan 3 pintu dengan tempat dan musim berbeda. Namun semuanya kosong. Melihat seorang penjaga ketakutan, Dr. Strange menyadari mantan murid biksu itu ada di sana, siap menghancurkan kuil. Mereka membuat senjata tajam lalu dengan tangan kosong menyerang penjaga kuil. Lalu Dr. Strange keluar untuk menghentikan mereka. Dr. Strange dikira sudah kalah, namun tiba-tiba ia muncul dengan jubah yang bisa membuatnya melayang. Menggunakan ilmu bela dirinya, ia menyerang balik pria jahat itu. Ketika akan ditusuk, jubah ajaib menariknya menjauh. Dr. Strange mencoba mengambil kapak dari dinding, namun jubah melarangnya dan menarik ke arah lain. Ketika pria jahat mendekat, Dr. Strange melempar baju besi yang mengunci dan menggerakkan pria itu dalam posisi aneh. Dr. Strange diserang salah satu anak buahnya, namun jubah ajaib lagi-lagi melindunginya. Dalam kondisi sekarat, ia membuka portal ke rumah sakit tempat ia pernah bekerja, lalu meminta rekannya membawa ke ruang operasi lalu pingsan. Saat rekannya mencari alat bantuan, arwah Dr. Strange keluar dari tubuhnya dan mengoreksi rekannya yang hendak menyuntikannya. Membuatnya kaget. Pria ini melompat dan membuat gedung bergelombang untuk menangkap Dr. Strange dan rekannya. Strange berusaha membuka portal untuk kabur, namun pria jahat itu terus mengejarnya. Gedung itu terbelah dan terpelintir seperti karet, mengubah kota menjadi labirin. Mereka masuk ke dimensi cermin yang dibuat musuh mereka, yang berbeda dari dimensi cermin mereka. Saat mereka berlari, tiba-tiba penyihir agung masuk ke arena pertarungan. Ia membuat lantai membentuk lingkaran besar. Ternyata penyihir agung memiliki tanda di dahinya yang menunjukkan ia pernah melakukan ritual kegelapan seperti musuhnya. Mantan muridnya menusuk pengikutnya hingga mengenai penyihir agung, lalu melemparkannya ke dalam portal. Kedua murid penyihir agung mengikuti, tetapi terlambat karena ia jatuh dari ketinggian ke kerumunan orang. Dr. Strange segera membawanya ke ruang operasi. Roh penyihir agung keluar dan Strange memujuknya untuk kembali ke tubuhnya. Namun penyihir agung memilih untuk berakhir saja untuk menebus kesalahannya dan